Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini adalah show of performa desktop volume 37. Jadi ini tuh sebenarnya lanjutan yang kemarin 36, no RGB, no party, dan sekarang adalah no RGB, no gaming. Jadi di sini tuh memang udah banyak banget yang kirimin email-emailnya gitu kan. Ini juga saya udah beberapa apa ya? Udah dipisah-pisahin lah gitu kan. Dan sekarang kebetulan yang nampil di sini ada beberapa teman-teman yang udah kirimkan si setup PC-nya, terus spek PC-nya, dan ada yang ngirimin harganya juga. Speknya lawas, tapi ditambah estetika RGB, jadi kelihatannya tuh ya PC gaming ya. Ya intinya seperti itulah. Meskipun kita PC-nya lawas, PC-nya jadul, kasih sedikit RGB aja gitu, jadi kelihatannya lebih menarik. Nah, intinya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja tampilkan siapa aja yang nongkrong di volume 37 ini. Oke, tunjukkan performamu. Deepcool merilis water cooling baru yakni GameX L360A RGB. Kenyamanan dan keamanan pengguna sangat diperhatikan oleh Deepcool. Dengan ditanamkan teknologi anti-leak yang sudah terbukti membuat pengguna water cooler ini jauh lebih awet dan tahan lama. Radiator aluminium ini dibantu fan yang dilengkapi hydro bearing sehingga cepat mendinginkan suhu untuk menjaga prosesor lebih adem. Warna RGB-nya bisa sync antara fan dan water pump sehingga terlihat lebih cantik. Bisa diatur dengan controller maupun software bawaan motherboard. Basis tembaga besar memberikan ruang lebih ketika bersentuhan langsung dengan prosesor. Ini akan cepat membuang panas yang dihasilkan pada prosesor saat bekerja keras seperti gaming, rendering, bahkan overclock sekalipun. Support platform Intel maupun AMD dengan mounting yang lengkap, pemasangan yang simple, dan cara perawatan yang sangat mudah. Apalagi harga yang sangat terjangkau di kelas IO 360 mm. Oh ya, tersedia juga untuk ukuran 240 mm. Info lengkap, cek deskripsi. Performa PC yang pertama datang dari Muhammad Wahyuda asal Jawa Timur, Lumajang. Nah, meskipun ini komponen lawas, tapi Wahyu ini baru rakit sekitar tahun lalu bulan Maret, pas awal-awal pandemi gitu kan. Yang penting RGB lah, biar bisa keren kalau udah dinyalakan di kamar. Setupnya ini lesehan, meja kayu yang dilapisi karpet plastik kotak-kotak, lalu di atasnya ada mousepad ukuran 30x80 cm, biar menutupi si karpet kotak-kotaknya itu. Lalu untuk meja tambahannya yang dipakai monitor ini juga sama ya, terbuat dari kayu yang sengaja dibuat ngepas gitu untuk menyimpan speaker di kolongnya. Di samping kanan ada mini akuarium, isinya ikan cupang yang punya warna RGB juga. Oke, cukup rapi sih, kabel-kabel juga sudah dibuat nggak terlihat di atasnya. Jadi semua kabelnya ini ditaruh di bawah meja. Di samping kiri ada headset DBE GM180 dan printer Canon. Ini ngelihat stand headsetnya ternyata hasil buatan sendiri juga ya sepertinya. Dari bekas besi yang dibengkokkan sehingga bisa berdiri untuk menahan si headsetnya. Wah, keren lah. LED strip di belakang meja menambah meriah ruangannya. Kalau yang pertama masuk kamar ini, lalu PC-nya ini dinyalakan, punya kesan, wah, PC-nya bagus nih, pasti ini PC gaming ya. Oh, ya mungkin gitu kan. Oke, lanjut di dalam casing Digital Alliance Gaming Unicom Rainbow yang ada LED huruf X-nya di depan, ditanamkan prosesor Core i5 4590 dengan motherboardnya H81, PGA-nya ada GTX 750 Ti dan SSD Pioneer 240 GB. Spek lengkapnya saya tulis di layar aja ya. Harga perkiraannya kata Wahyu waktu ngerakit ini semua lengkap atau total semua dengan peripheralnya ini sekitar 6 jutaan. Kalau harga sekarang mungkin ya bisa lebih sih, karena harganya PGA card sekarang lagi mahal. Yang second, yang baru itu sekarang ikut-ikutan mahal gitu. Luar biasa harga sekarang ya. Oke, Wahyu kirimkan beberapa tes gamenya seperti ini. I got supplies. Performa PC yang kedua datang dari Pahrul Ngasmun dari Bitung, Sulawesi Utara. PC-nya ini dirakit pada tahun 2018 lalu. Punya banyak banget cerita.
Kalau misalkan dibacakan jadi lama gitu. Saya tampilkan aja di sini, kalau mau baca kalian boleh pause aja. Oke, lanjut ya. Kita lihat setup mejanya sangat lebar sekali menggunakan meja belajar, lalu mousepad, keyboard, mouse, headset. Semuanya ini dari Armageddon. Oh, mantap ya. Fans boynya Armageddon nih. Lalu monitornya LG, padahal ada nih monitor Armageddon juga, tapi nggak apa-apa. Monitor LG 20 inch, ini 20 inch, yang diapit sama speaker Logitech Z33. Fokus ke banner LA Light di belakangnya ini seolah-olah memberikan warna tersendiri kalau pas diterangin sama lampu RGB. Kita akan coba bandingkan nih, sesudah nyala dan sebelum nyala, seperti ini. Wih, kelihatan bedanya ya. Warna RGB ini menyihir ruangannya menjadi room gaming. Nah, ini dia kasih remote-remote yang diandalkan untuk mengatur warna di ruangannya. Jadi selalu disimpan rapi. Kalau misalkan hilang, nanti RGB-nya nggak bisa ganti-ganti gitu. Nah, kita lihat casing Armageddon M1X ini dan power supply-nya juga dari Armageddon yang 475 watt. Ini ditandemkan prosesor AMD APU A7 7600 dengan motherboardnya FM2 A68. Yang kerennya di sini menggunakan water cooling ID cooling Auraflow 240 mm RGB dan 3 fan di dalam case-nya. Dari Armageddon juga tentunya ya, menambah warna RGB ini semakin hidup. Oh, hiduplah di kamarnya. Meskipun prosesornya lawas, yang penting RGB. Walaupun nggak nambah FPS saat main game, tapi menambah gaya dan pede saat menggunakan PC ini. Bener apa betul? Kabel manajemen juga udah bagus, dirapikan di belakang semuanya supaya tidak mengganggu kalau lagi menikmati RGB-nya. Oh ya, spek lengkapnya ada di layar ini ya, dan kata Pak Harul ini menghabiskan sekitar 10-14 jutaan. Wow, mahal juga ya. Pokoknya nilai ini keseluruhan setup-nya termasuk meja yang digunakan. Oh, pokoknya yang ada di foto ini mungkin ya. Dan Pak Harul hanya kirimkan hasil Cinebench R15 dan game Need for Speed seperti ini. Something a little different for you this time. Come on up to Rockville and try some hairpin turns. Performa PC yang ketiga datang dari Akmal Akbar, asal Kalimantan Selatan Borneo, umurnya 21 tahun, dia adalah seorang mahasiswa. PC ini hasil dari lelang kantor dan mencoba dikasih estetika sedikit, biar kelihatan gaming. Nah, yang ini setupnya lebih menarik ya, semuanya berada di atas meja belajar, lalu dipakaikan karpet putih bulu, jadi kelihatannya bersih. Di atasnya dikasih mousepad RGB custom ukuran 30x80 cm atau 1 meter ya ini. Lalu ada speaker Technics SPK 189, keyboardnya Portec VX87, mouse Sade SkyT, dan monitornya Samsung 24 inch. Ini versi belum dinyalakan RGB-nya nih. Kelihatan biasa aja ya. Tapi saat dinyalakan, nih berubah nuansa RGB-nya ini langsung kelihatan. Mulai dari casing, ada simbol controller protection yang kotak segitiga bullet X, lalu ada nyala-nyala RGB-nya tentu. Di dalam casingnya ini meriah karena menggunakan fan RGB banyak banget. Sampai ada kabel custom RGB-nya juga gitu kan, meskipun spek lawas jadul, tapi menggunakan peripheral RGB. Walaupun spek yang digunakan ini Intel lawas i3 4150 tanpa PGA card eksternal, jadi onboard gitu kan PGA-nya. Kalau dikasih estetika RGB ini ketampanannya meningkat. Bener apa salah? Nggak kelihatan ya, PC ini lawas kan. Terus Akmal kasih hasil Cinebench R15 dan hanya 1 game saja yang dites seperti ini.
Performa PC yang keempat datang dari Pais Putra kelas 2 SMK dari Bantul, Yogyakarta. Masih tetap spek lawas. Nih, setup mejanya berbentuk L sehingga tempat ini bisa multifungsi. Main game oke, belajar juga oke, sambil makan juga oke gitu karena space-nya masih luas. Ya, kelihatan kan? Dindingnya ini dipenuhi dengan hasil karya gambarnya, menghiasi area belakang PC jadi terlihat ya meriah, rame lah ya. Di atasnya lagi ada karikatur dan headset yang menggantung. Kok headsetnya disimpan di atas? Kenapa? Ada alasannya? Coba di komentar. Di depannya ada monitor LG 19 in dan jam digital waker. Ada juga controller dan ada miniatur pohon sakura di atas speakernya. Sambil dilihatin sama wanita yang ada di atas PGA card R7240 itu. Mungkin ini bisa dijadikan cerita singkat, kenapa ada botol minuman, lalu ada seorang wanita di samping pohon sakuranya sambil melihat si pohon sakuranya. Ya, mungkin bisa jadi cerita singkat gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada speknya yang digunakan adalah Intel Gen 3 Core i5 3470 dan PGA-nya yang Radeon R7240. Lalu casingnya Infinity Elysium yang ada fan RGB di depan dan LED strip di belakangnya. Ini memancarkan warna RGB di sekeliling PC-nya. Ditambah lagi di atas lampu belajar ini ada lampu belajar mungkin ya, atau lampu apa nih yang berwarna ungu ini, menambah kemeriahan di ruangan kamarnya ini ya. Kabel manajemen juga udah sengaja nih di bawah meja semuanya, jadi nggak terlalu kelihatan kalau gelap seperti ini. Kursi gamingnya berwarna biru selaras dengan jendela, dengan mejanya, dengan lemari bajunya, pokoknya semuanya biru-biru gitu. Wah, keren ya. Terus ini hasil Cinebench R15 dan record gameplay Genshin Impact-nya. Oh ya, spek lengkapnya saya simpan dulu di sini biar kelihatan dan dia juga kirimkan harganya seperti ini. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang ada 4 orang ya yang tadi kirimin setupnya, meskipun speknya lawas, ada yang tanpa menggunakan PGA card juga gitu, tapi ditambah sedikit RGB. Kalau orang awam lihat sih, wah keren nih, PC-nya pasti gaming gitu kan. Ya memang tahun-tahun sekarang RGB itu nggak bisa dilepaskan gitu. Tetap orang-orang suka dengan RGB, meskipun banyak juga yang nggak suka RGB gitu kan. Tapi dengan menambah warna-warna yang meriah gitu kan di PC-nya ini, jadi kelihatan si PC-nya lebih menarik gitu. Kalau misalnya kalian punya saran atau kritik atau apapun itu, boleh kasih di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau ikutan atau pengen nampil di promo desktop selanjutnya, ikutin aja, cara ikutannya nanti ada di deskripsi karena banyak banget yang udah kirimin. Jadi mungkin harus sabar-sabar dulu. Misalkan, oh bang punya saya belum nampil, ya mungkin di volume-volume selanjutnya kalian tungguin aja, pasti nampil kok karena saya udah pisahkan juga. Kalau misalkan setup kaliannya udah rapi, terus semuanya udah dipersiapkan dengan baik gitu kan, nggak ngasal, kirim-kirim fotonya, kirim setupnya, kirim tes performa si PC-nya nggak ngasal, pasti bakalan nampil. Tapi kalau misalkan asal-asalan, asal jepret, asal kirim gitu kan, ya kemungkinan nggak nampil gitu. Karena kalau misalkan asal-asalan seperti itu, nanti gimana gitu, yang nontonnya kurang enak gitu. Nah, seperti itu aja, oke? Mungkin segitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.